My name is Evieni and I'm from class 19A and my number NPM 19040004. And me as a moderator in this video and my partner Sinta Sophie Mariska. And we are from group C. Now I will explain about definition of central design. So let me see what is the definition central design. The second curriculum development, modeled by Ricard 2013, is central design. Ricard 20 and 13 explained that central design is understood as curriculum development that focus on student learning process. According to Long, the emphasis of this approach is that the process planning, determining and assessing learning outcomes are things they are interrelated and dynamic, not sequential. They can go back and forth and influence one another. Furthermore, Grave in Ricard 2013 states that in curriculum roles, what happened in the curriculum is made into the core curriculum. Grave states that what happened in the classroom in the relationship between teacher, student, and the son. Berikut model atau desain pengembangan kurikulum menurut Central Design Approach. Diagram di atas menunjukkan bahwa pada pendekatan pengembangan kurikulum dengan menggunakan Central Design, hal pertama yang dilakukan adalah menentukan metode atau bentuk kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Kemudian, setelah metode ditentukan, baru dilanjutkan dengan menentukan materi atau topik yang sesuai dan juga hasil belajar atau output seperti bentuk tes yang akan digunakan untuk melihat outcome. Berbeda dengan forward design, di mana pada pendekatan pengembangan kurikulum atau topik pembelajaran yang akan dipelajari siswa, kemudian dirancang di silabus untuk merangkum topik-topik yang merinci. Itu ilmu bahasa apa yang dibutuhkan untuk mempelajari topik tersebut, seperti kosakata dan tata bahasa. Setelah silabus dirancang, barulah ditentukan kegiatan belajar dan bagaimana mengukur hasil belajar yang dikenal dengan istilah output. Pada forward design, pengembangan kurikulum berjalan secara linear atau bersamaan. Selanjutnya, keluar di dalam Ricard 20 and 13 menjelaskan beberapa ciri-ciri utama dari Central Design. Yang pertama adalah menggunakan metode dan prosedur pengajaran daripada pengembangan silabus, dan yang kedua lebih menekankan pada proses belajar daripada tujuan pembelajaran awal. Yang ketiga, pembelajaran berpusat pada siswa dan menyediakan pengalaman pembelajaran yang dapat membuat anak berusaha sendiri dalam proses belajar, membuat siswa menjadi lebih aktif dalam membentuk gaya belajar mereka sendiri. Dan yang keenam, membantu siswa dalam mengembangkan kepribadian mereka sendiri. Yang ketujuh, memandang proses belajar sebagai kegiatan untuk menyelesaikan pembelajaran. Yang kedelapan, menunjukkan bahwa setiap pendekatan pembelajaran untuk memiliki karakter masing-masing atau ciri-ciri dengan kondisi pembelajaran. Dan yang terakhir adalah menekankan guru sebagai pencipta kurikulum di kelas. That's all for me. Thank you.
Okay, I'm Sinta Sophie Mariska, NPM 190400026. Next, I will explain about central design in language learning process. Re-examining the emergence of the central design approach, starting with language teaching in the early 20th century. Focus on the forward design approach. Methods such as the audiolingual method or ELM, situational language teaching, and initially communicative language teaching or CLT emphasize the development of syllabus and communicative grammar material at the beginning of the emergence of CLT in the learning process. The three method emphasize the understanding of grammar and mastering a foreign language. Next, Carson and Terrell menjelaskan bahwa pada pendekatan central design, hasil belajar atau tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran tidak perlu dijelaskan secara spesifik. Tujuan pengembangan dibuat secara umum, misalnya siswa diharapkan mampu berkomunikasi secara lisan dan tulis. Model pembelajaran lain yang diterapkan central design approach dalam pengembangan pembelajaran adalah current counseling learning. Pada metode ini, guru dan siswa membentuk komunitas dan dalam proses belajar tidak ada silabus khusus yang digunakan. Next, TBLT or Task-Based Language Teaching. Juga pendekatan atau metode pembelajaran yang menggunakan pendekatan central design dalam pengembangan pembelajaran. TBLT adalah pendekatan pembelajaran yang menggunakan task atau kegiatan yang kontekstual dalam pembelajaran bahasa. Post-method teaching selanjutnya juga menggunakan pendekatan central design dalam pengembangan kurikulum. Post-method teaching adalah istilah yang digunakan dalam proses pengembangan kurikulum yang tidak mempersiapkan silabus khusus dari awal. Yang terakhir, Graves menyajikan untuk pembelajaran lain yakni The Ecological Classroom yang mana proses belajar dianggap sebuah ekologi. Next, the point that distinguish for the forward and central design approach are the following question. 1. Forward design issue. What language do you want to teach? How to present it in the form of activities and tasks? How to involve students to use the target language to complete learning activity either individually or in pairs or group? 2. Central design issue. What opportunities are provided to students to participate in meaningful activities? What form of need for sharing can be created among students? What from the student engagement framework is built, and what is the role of students both individually and in groups? And the last, what activities do students create to participate in? And the last material, the implementation from a central design curriculum. Implementasi dari central design approach dapat dilihat pada diagram berikut. Pada diagram tersebut, terlihat bahwa pengajaran dijadikan pusat dari central design di mana di dalam pengajaran atau teaching terdapat kegiatan belajar, partisipasi siswa di kelas, peran guru dan siswa dalam menciptakan kegiatan belajar. Sementara itu, konten atau input, outcomes, dan penilaian belajar berjalan dinamis dan selalu ada dalam proses belajar mengajar. Tidak ada pengembangan silabus dan model penilaian di awal karena proses tersebut selalu dikembangkan dalam pembelajaran. Jadi, konten dikembangkan selama proses belajar dan begitu juga penilaian dapat dilakukan kapanpun selama proses belajar mengajar. Thank you.